kudune damkar iki. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Triwulandari dengan nomor induk mahasiswa 21401110 dari program studi Ekonomi Syariah semester 5. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Statistik 2. Dan di sini saya akan mengangkat judul penelitian, yaitu analisis tingkat penjualan kendaraan terhadap kenaikan BBM. Di sini akan diteliti mengenai perbedaan penjualan sepeda motor di wilayah Kediri sebelum dan sesudah kenaikan dari BBM dengan sampel data yang diambil dari 20 dealer yang ada di wilayah Kediri. Dengan judul tersebut, maka diperlukan uji Pirate Sample T-Test. Dengan pengertian, Pirate Sample T-Test merupakan suatu uji analisa dengan melibatkan dua pengukuran pada subjek yang sama terhadap suatu pengaruh atau perlakuan tertentu. Uji Pirate Sample T-Test ini digunakan untuk menguji apakah terdapat perbedaan rata-rata antara dua sampel yang berpasangan atau pirate, dengan prasyarat atau asumsi bahwa datanya harus berdistribusi normal. Yang kedua ada uji normalitas, di mana uji normalitas ini berguna untuk menguji apakah data penelitian berdistribusi normal atau tidak. Data penelitian berdistribusi normal merupakan syarat dalam statistik parametrik. Pada aplikasi SPSS, uji normalitas ini dibagi menjadi dua berdasarkan jumlah sampel yang digunakan. Yang pertama, jika sampel yang digunakan itu kurang dari 50, maka menggunakan Shapiro-Wilk. Sedangkan jika sampel yang digunakan itu lebih dari 50, maka menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Pedoman pengambilan keputusan dari uji normalitas ini, yang pertama ada jika nilai sig atau signifikansi lebih besar dari 0,05, maka data penelitiannya berdistribusi normal. Dan yang kedua, jika nilai sig atau signifikasinya lebih kecil dari 0,05, maka data penelitian tersebut tidak berdistribusi normal. Langsung saja kita ke langkah uji normalitas di aplikasi SPSS dengan data yang telah disiapkan. Di sini sudah disiapkan data perbandingan antara jumlah penjualan kendaraan dari sebelum dan sesudah adanya kenaikan BBM. Lalu sebelum data tersebut kita copy paste, kita tulis dulu judul atau name-nya. Kita kasih judul jual 1 dan satunya jual 2. Pada label dituliskan sebelum BBM naik dan sesudah BBM naik. Oke, setelah itu kita copy paste, kita masukkan data. Untuk 0 di belakang angka kita hilangkan desimalnya karena ini penuh ya. Nah, sudah begini kita klik analyze, lalu deskriptif statistik, lalu pencet explore. Setelah muncul, kita salin semuanya, masukkan ke dependent list, lalu pencet plots, kita klik
ini normality plot with this continue. Lalu statistik, kita pastikan bahwa confidence-nya itu 95%. Setelah itu continue, kita oke. Nah, muncul hasil di sini. Dari hasil ini, jadi yang kita baca itu adalah Shapiro-Wilk karena data kita di bawah 50, kita menggunakan sampel 20. Lalu dari hasil Shapiro-Wilk ini, hasilnya adalah nilai SIG dari variabel jual 1 sebesar 0,752. Yang artinya variabel tersebut berdistribusi normal karena nilainya di atas dari 0,05, maka dinyatakan distribusinya normal. Dan data yang kedua yaitu pada jual kedua atau yang sesudahnya, itu nominalnya juga 0,740 yang bisa dikatakan bahwa distribusinya juga normal. Dapat dilihat juga pada plot di mana plot ini tertuliskan normal, yaitu gelembungnya ini berjajar lurus dengan garis miring. Sedangkan yang satunya ini berpencar yang menandakan juga bahwa plot ini normal, bahwa datanya itu normal. Begitu juga pada data yang jual kedua atau sesudahnya itu juga sama, bahwa gelembungnya itu berjajar lurus, sejajar lurus dengan garis miring. Dan yang satunya ini juga berpencar, menyatakan bahwa datanya itu normal. Lanjut, setelah datanya itu sudah dinyatakan berdistribusi normal, maka kita bisa mengecek uji Piret sample testnya dengan cara seperti berikut ini. Sama seperti tadi awalnya, yaitu kita siapkan data yang sudah normal, lalu kita salin, kita masukkan ke aplikasi SPSS dengan nama yang sudah disetting sesuai keinginan masing-masing. Sini, setelah datanya masuk, ini tetap data yang sama tadi, variabel view juga sama. Kita sudah ganti ke skala ini ya, untuk measure-nya. Setelah itu masuk ke analyze. Setelah analyze, kita ke compare means, pilih Piret sample test, lalu kita pindahkan semuanya ke Piret variables, lalu klik options. Di option ini kita juga harus memastikan bahwa confidence-nya ini 95%, lalu klik continue. Setelah itu oke. Lalu muncul hasilnya. Ini hasil yang tadi uji normalitas. Nah, ini hasilnya. Ada Piret sample statistik, ada Piret sample correlation, ada Piret sample test. Dan dari data yang telah dihasilkan tersebut ada 3 tabel. Tabel yang pertama ini atau Piret sample statistik ini untuk melihat deskriptif data yang digunakan. Lalu yang kedua ada Piret sample correlation, yaitu untuk melihat korelasi antara variabel sebelum dan sesudah. Dan yang ketiga ini, yang terakhir ini ada tabel Piret sample test, di mana untuk melihat Piretnya. Nah, dari hasil yang telah didapat, maka interpretasi atau penafsiran hasil uji adalah sebagai berikut. Terdapat 3 tabel. Yang pertama, Piret sample statistik. Pada Piret sample statistik ini untuk melihat hasil statistik deskriptif dari 2 sampel yang diteliti, yakni tingkat penjualan sepeda bermotor pada sebelum dengan sesudah terjadinya kenaikan BBM. Lalu nilai rata-rata atau mean pada
sebelum kenaikan BBM itu sebesar 69,55, sedangkan sesudah kenaikan meannya atau rata-ratanya yaitu 66,20. Jumlah sampelnya ada 20 sampel. Lalu standar deviation-nya pada sebelum kenaikan BBM sebesar 12,344, sedangkan pada sesudah kenaikan adalah sebesar 11,932. Ada juga standar error meannya, yaitu yang pertama sebelum kenaikan sebesar 2,760, sedangkan sesudah standar error rata-ratanya yaitu 2,668. Karena nilai rata-rata dari penjualan kendaraan sebelum kenaikan BBM itu sebesar 69,55, maka lebih besar nilai rata-ratanya dibanding sesudah kenaikan, yaitu sebesar 66,20. Untuk bukti apakah perbedaan tersebut nyata atau signifikan atau tidak, maka perlu untuk menganalisis atau menafsirkan hasil dari Pirate Sample Test pada tabel Pirate Sample Test. Selanjutnya tabel yang kedua yaitu Pirate Sample Correlation, di mana Pirate Sample Correlation ini menunjukkan hasil korelasi atau hubungan antara kedua variabelnya. Nah, berdasarkan hasil analisis ini diketahui nilai korelasinya yaitu 0,994 dengan nilai signifikansi atau nilai sig sebesar 0,000. Nah, karena nilai signifikannya ini di bawah 0,05, maka dapat dikatakan bahwa ada hubungan antara variabel penjualan motor sebelum dengan sesudah kenaikan BBM. Dan tabel yang ketiga ini adalah Pirate Sample Test, di mana output ketiga ini merupakan output yang terpenting karena pada bagian ketiga inilah kita akan menemukan jawaban atas apa yang terjadi pada pertanyaan dalam contoh kasus yang diangkat ini, yakni mengenai ada atau tidaknya pengaruh kenaikan BBM terhadap penjualan kendaraan sepeda motor. Namun, sebelum kita membahas tentang penafsiran angka-angka yang terdapat pada tabel ketiga ini, yaitu tabel Pirate Sample Test, maka terlebih dahulu kita perlu mengetahui rumusan dari hipotesis penelitian dan pedoman pengambilan keputusan dalam uji Pirate Sample Test ini. Rumusan dari hipotesis penelitian ini adalah yang pertama, H0 tidak ada perbedaan rata-rata antara penjualan sepeda motor sebelum dengan sesudah kenaikan BBM. Dan yang kedua ada HA, ada perbedaan rata-rata antara sebelum dengan sesudah kenaikan BBM. Pedoman pengambilan keputusan dalam uji Pirate Sample T-Test, pengambilan keputusan dalam uji Pirate ini berdasarkan nilai signifikan atau sig dari hasil output yang telah dipraktekkan pada SPSS. Yang pertama, jika nilai sig to toilet lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Dan yang kedua, sebaliknya, jika nilai sig to toilet lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima dan HA ditolak. Dan yang kedua ada pedoman dengan T-hitung, dengan menggunakan T-hitung. Jika T-hitung ini atau nilai mutlak lebih kecil dari tabel, maka H0 diterima, atau alpha dibagi 2 dengan nilai N dikali 1 dikurangi 1. Nah, jika T-hitung atau nilai mutlaknya itu lebih besar dari T-tabel, maka H0-nya ditolak, atau dengan alpha dibagi 2 sama seperti tadi, nilai N dikali 1 dikurangi 1.
Lalu hasilnya adalah berdasarkan dari tabel output pilot sample test tersebut diketahui bahwa sig atau toiletnya adalah sebesar 0,000 yang artinya lebih kecil dari 0,05. Maka dalam hal ini H0 ditolak dan HA diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan rata-rata antara penjualan sepeda motor sebelum dengan sesudah kenaikan BBM, yang artinya ada pengaruh dari kenaikan BBM terhadap tingkat penjualan kendaraan sepeda motor atau kendaraan bermotor di wilayah Kediri. Selanjutnya ada tahap mencari nilai T-tabel, di mana T-tabel ini dicari berdasarkan nilai DF atau degree of freedom dan nilai signifikansi, yaitu alfa dibagi 2, karena dari datanya itu dari dua sisi. Karena ujinya itu dua sisi, maka DF atau degree of freedom dan nilai signifikansinya itu dibagi 2. Nah, dari output yang kita hasilkan tadi dari hasil yang telah didapat tadi, dari output tadi, DF-nya adalah sebesar 19 dan nilai alfanya itu 0,05 dibagi 2 sehingga menghasilkan 0,025. Nilai ini kita gunakan sebagai dasar acuan dalam mencari nilai T-tabel pada distribusi nilai T-tabel statistik. Maka ketemu nilai T-tabelnya adalah sebesar 2,093 karena tadi hasilnya kan 19, lalu 0,05 dibagi 2 adalah 0,025. Lalu juga di sini hasil dari toiletnya ini ada 0,000, dimana artinya lebih kecil dari 0,05, yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang nyata antara sebelum dan sesudah adanya kenaikan BBM terhadap tingkat penjualan kendaraan bermotor. Lalu pada tabel ketiga ini juga terdapat mean yang senilai 3,350. Mean ini mean Peirce differences, merupakan selisih dari nilai rata-rata sebelum dengan sesudah pada tabel pertama tadi, Peirce sample statistik, dengan mean atau rata-rata selisih rata-ratanya itu 3,350. Nah, kemudian dan selisih itu perbedaan antara 2,701 sampai dengan 3,999. Dari hasil analisis tersebut, maka dapat menghasilkan atau dapat disimpulkan bahwa kenaikan BBM berpengaruh terhadap tingkat penjualan kendaraan bermotor di wilayah Kediri. Demikian penjelasan dari saya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menyimak videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.